Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Sukmi Abdullah. Di sini saya akan mempresentasikan ujian saya dengan judul yaitu perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada sila kelima. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dimas Sukmi Abdullah dengan NIM 2602300460. Di sini saya akan menjelaskan tujuan sila kelima. Yang pertama itu saya akan menjelaskan latar belakang masalah terlebih dahulu. Latar belakang masalah yaitu masih terjadi praktik upah yang tidak adil dan kurangnya jaminan sosial bagi pekerja. Dalam aspek hukum, masyarakat kecil seringkali kesulitan mendapatkan keadilan. Sementara kelompok yang lebih kuat secara ekonomi cenderung lebih mudah mengakses perlindungan hukum, di mana eh, tujuannya menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan tanpa kesenjangan ekstrim antara karyawan miskin serta pengusaha atau rakyat biasa. Lalu di sini ada permasalahan, di mana permasalahan di sini adanya laporan berita aktual kasus korupsi di BUMN dan lemahnya penegakan hukum. Berita pertama yaitu Kejaksaan Agung ungkap korupsi 271 triliun di PT Timah yang melibatkan banyak pejabat dan pengusaha. Diambil dari sumber kompas.com 2024. Lalu berita yang kedua ada indeks persepsi korupsi Indonesia turun lagi ke skor dari 34 ke 100. Sumber dari Transparency International Januari 2024 menunjukkan makin rendahnya kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan Indonesia. Lalu berita ketiga, warga miskin di penjara karena mencuri sandal. Pejabat korupsi miliaran masih bebas. Sumber dari laporan harian Tempo 2023. Hasil temuan dan solusi di lapangan. Hasil temuan yang saya dapat yaitu yang pertama, ada penegakan hukum yang tidak adil. Penegakan hukum yang tidak adil yaitu di mana para penegak hukum dengan memberikan hukuman eh, kepada masyarakat miskin ataupun para pejabat yang terlibat kasus korupsi sangat tidak adil, di mana untuk masyarakat kecil untuk hukuman itu sangat diberatkan dari hukuman denda ataupun hukuman penjara dan hukuman yang sangat memberatkan pada masyarakat kecil. Sedangkan untuk hukuman eh, yang pada para pejabat atau yang terlibat pada kasus korupsi ataupun kasus-kasus yang melibatkan orang-orang yang mempunyai martabat tinggi itu sangat diringankan dari banyaknya kasus yang tadi dijelaskan di sini. Kejaksaan Agung ungkap korupsi sampai 271 triliun dan melibatkan banyak pejabat dan pengusaha. Hanya dikasih hukuman eh, penjara seperti 6 tahun, sedangkan orang warga miskin ataupun orang yang tidak berkecukupan hanya mencuri sebuah sendal itu eh, bisa di penjara itu dengan waktu yang sangat lama seperti 12 tahun dan denda yang sekiranya tidak wajar. Sedangkan para korupsi
pejabat korupsi yang sampai membawa uang triliun ataupun miliaran masih bisa bebas walaupun sedang di dalam sel seperti itu. Nah, di sini yang kedua hasil temuan itu kasus korupsi yang sudah merajalela. Di mana kasus korupsi yang sudah merajalela ini semakin hari, semakin bulan ataupun semakin bertambahnya tahun ini, kasus korupsi ini sangat sudah tidak bisa eh, kita tutup-tutupin lagi ya. Karena kasus korupsi yang sudah merajalela ini banyak melibatkan para pejabat-pejabat tinggi yang sudah sekiranya sangat tidak manusiawi ke masyarakat miskin, di mana pada para pejabat ini kasus korupsi yang hingga sekiranya itu sampai triliunan, sampai miliaran, itu hanya dijatuhkan hukuman yang tidak sebanding dengan hukuman pada masyarakat miskin yang sekiranya mereka hanya mencuri eh, hal-hal yang tidak merugikan negara seperti itu. Nah, kasus yang ketiga hasil temuan yaitu pemerataan ekonomi yang sangat minim, di mana pemerataan ekonomi sangat minim ini sangat kita sayangkan ya, karena pemerataan ekonomi yang sangat minim ini dari guru hingga kesehatan yang sekiranya mereka lebih terlihat untuk kerjanya itu hanya di, difasilitasi ataupun di upah, jatah upah sangat minim, sangat kecil, tidak sebanding dengan kinerja-kinerja mereka. Dan tentunya tidak sebanding berbanding terbalik dengan eh, yang sekarang sampai terlibat kasus korupsi ataupun anggota-anggota yang pernah terlibat kasus korupsi malah dijadikan atau dinaikkan jabatannya dan tentunya untuk ekonomi itu sendiri ya ekonominya lebih meningkat atau lebih naik drastis yang sekiranya tidak sebanding dengan masyarakat-masyarakat yang masih sangat membutuhkan. Nah, yang keempat adalah kesejahteraan masyarakat yang kurang, di mana kesejahteraan masyarakat yang kurang ini kita masih melihat banyak eh, faktor kemiskinan yang tentunya dari hasil review di internet itu dengan realita yang kita lihat itu sangat sangat ini ya sangat tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan seperti itu. Yang tentunya kesejahteraan masyarakat ini tergolong masih sangat kurang atau sangat minim sekali untuk seharusnya pemerintah sangat memperhatikan kesejahteraan masyarakat ini. Nah, untuk solusinya yang pertama itu tentunya hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, di mana hukum ini sangat penting ya, di mana hukum ini bukan untuk melindungi eh, para para oknum yang tentunya dia mungkin sengaja membuat hukum ini agar sebagai tameng atau perlindungan. Jadi harapannya dengan adanya hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu ataupun orang orang tersebut yang seharusnya itu melihat atau mengetahui eh, adanya eh, mengetahui adanya ya hukum itu harusnya
bisa diterapkan seperti di luar-luar negeri yang tentunya yang tegas, tentunya yang uh, di mana itu bisa mengembangkan atau agar bisa mensejahterakan masyarakat untuk tahun ke tahun atau untuk mensejahterakan masyarakat untuk kedepannya. Dengan adanya hukum ini mungkin untuk hukum yang tegas seperti mungkin hukum yang ada di luar negeri yang dihukum eh, karena dia merugikan negara itu mungkin dihukum eh, maaf ada hukum mati seperti itu mungkin itu akan tanpa ada pandang bulu itu mungkin akan masyarakat akan lebih sejahtera di mana hukum ini sangat eh, ini ya sangat tidak tidak sesuai dengan apa yang masyarakat miskin itu hanya dia hanya melakukan kejahatan yang tidak sebanding tetapi eh, sampai ada yang masyarakat miskin yang cuman maling ayam atau maling eh, kayu seperti itu, tapi hukumannya sangat memberatkan masyarakat tersebut sampai ada yang dihukum mati juga. Sedangkan kita lihat juga hukum di Indonesia ini sangat harusnya sangat harus ditingkatkan lagi. Nah, yang kedua, pemberantasan korupsi itu yang tadi saya berikan contoh itu hukum mati mungkin dan hukum yang benar-benar membuat efek jera sehingga tidak ada yang akan berani untuk korupsi. Di mana mungkin eh, penegak hukum yang yang bisa membuat keputusan secara tegas, secara berani dan tentunya bisa untuk memberantas eh, kejahatan-kejahatan yang tentunya ini merugikan masyarakat. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat yang masih sangat-sangat membutuhkan untuk perjuangan hidup. Di mana mensejahterakan masyarakat ini sangat penting ya. Dilihat dari kasus ini dengan uang korupsi yang sangat besar itu, seharusnya masyarakat itu sudah hidup sejahtera. Tapi eh, dengan adanya para petinggi atau yang masih banyak untuk dilindungi, itu masyarakat masih harus berjuang untuk eh, berjuang untuk hidup untuk mempertahankan agar dia eh, bisa mensejahterakan masyarakat itu sendiri ya. Lalu mungkin untuk selanjutnya sebelum ke kesimpulan untuk refleksi pribadi saya sebagai eh, warga Indonesia saya menyadari bahwa sila kelima menuntut saya untuk menjunjung tinggi keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Keadilan sosial bukan hanya soal um, pemerataan ekonomi oleh negara, tetapi juga dimulai dari tindakan kecil yang saya lakukan dalam kehidupan bermasyarakat. Saya mencoba menerapkan nilai keadilan dengan tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang sosial, lalu ekonomi, suku, maupun agama dalam lingkungan sekolah atau pekerjaan. Saya berusaha membantu mereka yang membutuhkan, baik dalam hal belajar maupun
hal lainnya. Itu yang sudah pernah saya terapkan untuk nilai-nilai keadilan, untuk nilai-nilai sila kelima. Karena saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Nah, untuk itu kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu sila kelima, yaitu Pancasila belum sepenuhnya terwujud. Yang pertama, yang kedua, ketimpangan sosial masih sangat nyata, diperparah oleh korupsi yang merajalela dan hukum yang tentunya lemah. Dan yang ketiga, keadilan sosial menjadi milik segelintir orang, bukan seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, untuk mewujudkan sila ini dibutuhkan yang pertama ada reformasi penegakan hukum yang benar-benar adil dan tidak tebang pilih. Yang artinya hukum ini benar-benar adil, tidak pandang bulu, mau itu masyarakat uh, miskin atau masyarakat yang mempunyai nama, gelar, ataupun orang penting seperti itu. Keadilan itu harus sesuai dengan hukum yang sudah diberikan. Lalu penghapusan budaya korupsi dari akar birokrasi dan politik ini tentunya akan sangat uh, mensejahterakan masyarakat jika uh, budaya korupsi ini mungkin menjadi penyebab akar atau faktor-faktor yang uh, sehingga negara ini harusnya bisa lebih maju untuk ke depan, tetapi masih terhenti karena ada budaya yang sangat merugikan negara ini seperti itu. Lalu yang ketiga, keterlibatan aktif masyarakat sipil dan mahasiswa sebagai agen kontrol. Nah, sebelum menutup, kami generasi muda berharap sila kelima bukan hanya jadi teks di dinding kelas, ataupun di pekerjaan, ataupun di ruang lingkup yang lain, tapi benar-benar hadir di kehidupan rakyat. Indonesia harus jadi negara hukum, bukan negara kekuasaan, di mana hukum ini seharusnya disamaratakan, atau eh, hukum ini seharusnya tidak membeda-bedakan. Hukum ini harusnya di mana hukum ini harusnya bisa diterapkan untuk mensejahterakan negara seperti itu. Dengan adanya hukum yang tegas, adanya pemimpin yang tegas, adanya aturan-aturan yang jelas, dan tentunya tidak memandang bulu maupun ini dari kalangan A ataupun B, yang jelas dengan adanya hukum yang tegas, maka Indonesia akan sejahtera, masyarakat akan sejahtera, dan negara ini tidak akan menjadi negara yang dikuasai oleh beberapa oknum tertentu yang menghambat uh, negara ini untuk maju seperti itu. Paling sekian dari saya. Uh, Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih. Semoga dengan presentasi ini uh, sila sila kelima yang perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bisa segera terwujud dan segera bisa untuk diwujudkan
mewujudkan agar masyarakat bisa sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.